semudah itu ya. Tapi ada tapinya. ada tapinya loh. Oh, hai sama. Oke, welcome back to my YouTube channel. Kira-kira ada nggak kesulitan selama kakak menjalani proses itu, Kak? Ya, pastinya ada ya. Jadi walaupun program ini terasa mudah guys, pastinya ada kesulitan-kesulitan yang harus kita lewati. Yang pertama yang bikin ya banyak teman-teman saya juga yang ya bisa dikatakan mereka gagal karena mereka menyerah sih. Ya itu dia, harus semangat untuk menjalani proses ini. Yang pertama itu teman-teman, untuk mendapatkan sertifikat N4 atau bahasa Jepang level 4 ini ya cukup sulit ya buat pemula gitu ya. Pemula, ya. Apalagi orang yang baru belajar bahasa Jepang, baru tahu bahasa Jepang gitu pasti sulit Nah, ya. ini salah satu yang memperlambat keberangkatan ke Jepang. Jadi teman-teman, kalau kalian udah bisa langsung punya N4, kalian bakal bisa berangkat ke Jepang dengan cepat tentunya. Jadi kalau misalnya kalian yang mau berangkat ke Jepang, jadi kalian harus tanya dulu diri kalian kalau misalnya benar nggak sih kalian itu teman-teman itu pengen ke Jepang gitu. Kalau misalnya benar kalian udah ada niat, aku sih yakin ya kalian N4 pasti bisa dilewati seperti itu. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau kalian udah punya N4, kalian harus ya yakin lah pasti kalian bisa berangkat ke Jepang. Walaupun misalnya ada sekarang yang belum bisa lulus N4, kalian maju terus, belajar terus. Kalian harus tahu apa kekurangan kalian belajar terus. Intinya jangan menyerah, jangan mundur. Kalau kalian mundur, kalian udah sampai di sana habis. Kalian gagal. Dalam prinsip saya sendiri, kalau saya mundur, saya menyerah, saya gagal dalam hal untuk ke Jepang. Jadi kalau kalian pengen banget ke Jepang, kalian harus persiapkan yang pertama itu mental, yang kedua itu ya kalian harus punya tujuan ya. Harus punya tujuan di masa depan, kalian harus ke Jepang tentunya teman-teman. Oke, berarti di sini emang harus punya tujuan yang jelas ya guys ya. Jadi harus kuat gitu, harus kuat mentalnya. Bener, kalau misalnya di sini nggak kuat mental, ya pengen cepat-cepat pulang lah. Seperti itu ya. Nah, aku pengen tanya sih, Kak Hadi ini udah berapa lama sih tinggal di Jepang? Nah, tepat tahun ini, bulan Februari kemarin, saya 1 tahun di Jepang. Oke, dan 1 tahun ya guys. Nah, sebelum saya berangkat ke Jepang, saya udah N4 tentunya. Itu ya syarat pertama harus ke Jepang. Nah, bulan 12 kemarin, ya puji Tuhan aku udah ikut tes JLPT N3 ya. Ya puji Tuhan dan lulus. Ya. Nanti videonya di sini, di atas ini. Oke. Nah, saya lulus itu dengan nilai ya bisa dibilang pas-pasan ke atas dikit. Tapi ya udah lumayan ya guys ya. Jadi dia juga sekarang di panti aku, tapi kita beda floor ya, beda lantai. Jadi dia sekarang udah bisa masuk dinas malam. Nah, dinas malam itu selain kalian juga dapat gaji pokoknya, kalian juga dapat bonusnya kalau misalnya kalian udah masuk dinas malam. Jadi pokoknya kalian harus tetap semangat ya. Harus sampai misalnya udah lulus gitu, sampai di Jepang, kalian harus fight lagi gitu. Cari lagi sampai kalau misalnya bisa sampai N1 loh guys. Oke, seru ya guys ya kita ngobrol-ngobrolnya. Nah, sekarang aku juga pengen tahu sih ya, berapa sih estimasi biaya yang diperluin dari program Gino Jisuse ini gitu? Sebenarnya biayanya sih nggak terlalu besar ya teman-teman kalau dibanding setelah kerja di Jepang. Nah, untuk biayanya sendiri yang paling membutuhkan biaya itu
yaitu belajar bahasa Jepang. Jadi selama belajar bahasa Jepang itu biayanya, kalau saya sendiri belajar di LPK itu di antara 10 sampai 20-an. 10 sampai 20-an. Dan beruntungnya di LPK saya bisa kasih keringanan, bisa dicicil guys ya tiap bulan. Dan itu tergantung LPK masing-masing ya. Bisa aja teman-teman ya mungkin bisa dapat yang lebih murah dari situ kalau ada ya. Nah kalau kalau mau gratis ya, gratis bisa belajar di internet, di dimanapun teman-teman bisa belajar. Intinya itu N4, sertifikat N4 gitu. Ya, kalau misalnya kalian mau cari sendiri juga N4-nya dengan belajar mandiri juga bisa sih ya. Bisa banget. Nah, setelah kalian dapat N4, kalian cari LPK yang udah punya SO. Ya. Setelah itu baru deh kalian ikutin prosesnya dan semoga aja kalian bisa berangkat ke Jepang. Amin, pasti. Oke. Kalau kalian tidak menyerah dan selalu semangat, maju terus pantang mundur, pasti bisa ke Jepang. Oke. Gitu. Oke, jadi setelah kakak di Jepang gitu, apa sih yang kakak rasain gitu? Ada nggak sih hal-hal yang mengagetkan gitu setelah kakak udah kerja ya di sini selama setahun ya? Oke, bisa di-sharing sama teman-teman di rumah. Nah, setelah di Jepang, yang saya rasakan itu ya pas sampai di bandara, kesannya itu kayak berada di masa depan guys. Ya, kayak berada di luar angkasa lah. Kenapa? Karena Jepang itu sangat bersih guys, langitnya biru, udaranya sejuk, kemudian bangunannya wah luar biasa. Teknologi di Jepang itu jempol, mantul ya kalau kata warga plus 62. Nah, kemudian di Jepang ini luar biasa, sangat teratur. Yang pertama sekali yang paling saya suka itu disiplin waktu. Kalau orang Jepang janjian itu misalnya janjian jam 8 misalnya, kita harus udah di TKP paling telat itu 15 menit sebelum pertemuan gitu. Iya, Jadi benar. itu sangat terasa sekali. Kebetulan saya sudah ya lumayan terbiasa untuk waktu, jadi ya aman-aman aja guys ya. Kemudian yang saya rasakan setelah di Jepang itu culture shocknya sih. Oke, Culture benar. shock itu yang pertama tadi waktu, kemudian di sini juga makanan ya guys. Ini sangat menyedihkan sekali. Kenapa saya bilang seperti itu? Di sini makanannya kalau nggak manis, asinnya juga ya pas di mulut. Nggak pedasnya, nggak ada pedas-pedasnya ya. Di sini tuh jarang ada makanan pedas. Jadi ya mau nggak mau harus adaptasi ya guys. Dan ya kebetulan di sini juga ada toko-toko yang menjual bahan makanan Indonesia ya, syukur ya. Sayangnya mahal ya guys di sini. Jadi sebelum kesini kalian harus bawa bumbu-bumbu yang kalian butuhkan lah. Benar. Di sini itu harga barangnya itu lumayan ya, 2-3 kali lipat ya dari di Indonesia gitu. Dan kalau misalnya di sini karena bersih gitu ya guys ya, jadi buang sampah aja itu ada harinya loh guys gitu. Kita harus pilah-pilah juga sampahnya jadi banyaklah culture shock yang kita alamin gitu ya pertama kali di Jepang. Tapi ya sekarang udah ini ya, udah terbiasa ya, naritikimasu ya. Udah mulai terbiasa, syukurlah udah mulai terbiasa. Tapi masih ada hal yang paling saya takut di awal-awal tuh. Walaupun saya udah N4 guys, pertama kali ke Jepang, saya masih takut ngomong. Takut salah dapat informasi dari orang Jepang. Itu hal yang pertama sekali saya khawatirkan. Ketika bekerja juga saya merasa gimana ya, kayak ketakutan gitu loh. Ya, jadi bekerja pasti ada ketakutan,
Bener, ini pasti gimana ada. ya, ini gimana ya. Tapi syukurnya orang Jepang mengerti ya, mengerti. Wah, orang ini orang asing, wajar aja begitu. Ya intinya kalau kalian tidak tahu, kalian harus bertanya di sini guys. Ya jangan Benar. diam aja, jangan hai. Nah Padahal itu nggak salah tahu ya. guys ya. Itu benar-benar nggak direkomend banget guys. Kalau misalnya kalian tidak tahu, kalian bilang tidak tahu. Kalau misalnya kalian emang salah mendengarkan informasinya, lebih baik kalian bertanya daripada kalian pura-pura gitu loh, pura-pura tahu gitu. Pura tahu, hai. Padahal sebenarnya tadi diomongin apa ya gitu kan, Iya. biar nggak salah informasi juga gitu. Karena kita kan berhubungan langsung dengan orang tua seperti itu. Kita juga kalau misalnya di panti kita juga ngasih obat gitu ya. Kalau misalnya itu sampai salah, itu benar-benar fatal guys akibatnya. Pokoknya bekerja di Jepang itu kalau misalnya dibilang susah, ya susah gitu. Saya juga di awal kerja itu bareng-bareng dulu sama senpai orang Indonesia. Terus setelah 3 bulan baru bareng orang Jepang. Setelah 6 bulan baru dilepas sendiri. Jadi udah bisa, intinya bisa karena terbiasa. Terbiasa, Terbiasa. benar-benar. Jadi Ya. Hadi Senpai ini udah sendiri sekarang ya, udah dilepas Ya, sendiri ya. udah Apalagi udah masuk dapet yakin gitu ya, dinas udah malam. dinas malam. Lebih bertambah lagi uangnya gitu. Oke. Jadi udah banyak ya kita bahas tentang syarat-syarat biar bisa masuk ke sini dengan program Ginoji Suse ini gitu. Sekarang Trisna pengen tanya dong, gimana sih maksudnya tips-tipsnya kakak gitu buat teman-teman di rumah biar tetap semangat, biar tetap fight gitu loh sampai mencapai impiannya dia bisa sampai ke sini. Ya. Jadi untuk bisa berangkat ke Jepang, yang pertama teman-teman harus punya niat dulu ya. Kalian harus punya niat, kalian harus punya tujuan, punya target. Kalau teman-teman pengen ke Jepang, pengen merasakan kehidupan di Jepang. Nah, dengan adanya niat, kalian pasti semangat ya, semangat untuk belajar, semangat untuk mencari informasi, semangat untuk bertanya. Jadi jangan pernah menyerah. Intinya untuk berangkat ke Jepang ini kalian jangan mundur, jangan menyerah. Kalau kalian menyerah, kalian mundur, kalian pasti gagal guys. Itu tips yang pertama. Nah yang kedua, teman-teman jangan salah pilih LPK. Kalau kalian salah pilih LPK, kalian bakal rugi guys. Ruginya di mana? Yang satu-satunya itu ruginya di materi ya. Soalnya banyak juga LPK abal-abal di negara kita. Jadi hati-hati ya teman-teman. Oke guys, jadi itu dia ya sharing-sharing kita di video kali ini dengan Hadi-san tentang program Ginoji Suse. Nah, kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, kalian jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe, dan dukung juga video dari aku dan video dari Nazara Hadi-san. ID. Oke, jadi subscribe guys. tolong ya guys di subscribe channel kita berdua. Kalau misalnya kalian suka sama video kita, collab kita kali ini, kita bakal adain lagi collab berikutnya. Dan juga kalau misalnya di sharing kita kali ini kita ada salah-salah kata, salah-salah penjelasan seperti itu, kita mohon maaf gitu ya guys ya. Dan kalau misalnya kalian pengen kasih komentar, kalian bisa tulis di kolom komentar, kasih saran atau enggak kasih ide lagi kita buat video apa lagi selanjutnya seperti itu. Dan thank you for watching my video and see you on the next video, dan mite kurete, arigatou